Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga kita dimudahkan dan diberkahi dalam hidup. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, maka terlebih dahulu kita berdoa dan semoga Allah mudahkan kita di dalam kegiatan belajar mengajar. Silakan bisa dipikirin untuk doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengucapkan terlebih dahulu. Ahmad Syakir, Ahmad Zubair, Alif, Aska, Hadir. baik semuanya hadir ya, tidak ada yang apa. Nah, baik, pada pertemuan kali ini kita akan mengaitkan pelajaran yang telah kita pelajari dengan pelajaran yang akan dimulai. Pada pembahasan atau pada pertemuan yang berlalu kita membahas yang berkaitan dengan puasa. Pastinya kalian sudah memahami karena kita sudah belajar, sudah mengulang-ulang dan sudah menghafalkan. Baik, Bapak akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Baik, pertanyaan yang pertama adalah puasa secara bahasa. Puasa secara bahasa adalah benar. Bagus. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, puasa kalau kita lihat dari segi istilah. Silakan. Menahan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Bagus. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwasanya kalian telah menguasai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan kemarin. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bab zakat. Sudah pernah mempelajari bab zakat? Mungkin sebagian di antara kalian sudah mempelajarinya ketika waktu di SD. Tapi sekarang kita akan memperdalam lagi bab yang berkaitan dengan zakat. Zakat memiliki dua pengertian. Yang pertama dari segi bahasa. Kemudian yang kedua dari segi Islam. Baik, apa itu pengertian zakat kalau kita lihat dari segi bahasa? Zakat kalau kita lihat dari segi bahasa adalah tumbuh dan berkembang. Atau dalam bahasa Arab an-nama'u wasyadah, tumbuh dan berkembang. Adapun zakat kalau kita lihat dari segi istilah, yaitu mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan dan untuk golongan yang telah ditentukan. Yang mana jumlah ini telah ditentukan oleh syariat, tidak sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Kemudian dikeluarkan juga pada waktu tertentu. Tidak sembarangan kita saya mengeluarkan zakat
kapanpun dan dimanapun. Kemudian kapan zakat keluarkan? Apakah waktunya juga sembarangan? Atau berdasarkan keinginan kita? Tidak. Waktunya pun telah ditentukan. Kapan? Yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir di bulan suci Ramadan sampai sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan sholat. Apakah zakat kita keluarkan kepada setiap orang? Apakah semua golongan mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat? Nah, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat pun telah ditentukan oleh syariat. Apa sih hukum dan dasar mengeluarkan zakat? Zakat merupakan salah satu kewajiban di dalam Islam. Bahkan zakat juga merupakan salah satu rukun yang ketiga di dalam Islam. Apa dasarnya? Nah, yang pertama sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakat, dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwasannya zakat hukumnya wajib. Para ulama sepakat bahwasanya zakat hukumnya adalah wajib. Ini hukum dan dasar diwajibkannya zakat. Kemudian yang berikutnya adalah apa sih hukum bagi orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat? Di sini ada dua hukum. Di sini ada dua hukum. Yang pertama adalah orang yang menolak membayar atau mengeluarkan zakat karena juhudan. Apa itu juhudan? Ingkar ataupun membangkang terhadap kewajiban zakat, maka dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia telah mengingkari dan telah menentang Allah dan Rasul. Kemudian hukum yang kedua, yaitu orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat karena sifat pelit. Setelah kita menjelaskan hukum orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat, maka kita akan menjelaskan hikmah di balik kewajiban zakat. Maka di antara hikmah disyariatkannya atau diwajibkannya zakat, yang pertama adalah bahwasanya zakat bertujuan membersihkan harta dan mengembangkannya, serta akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwasanya zakat bertujuan membersihkan dan menjauhkan diri dari sifat bakhil serta menjauhkan dari dosa dan kesalahan. Hikmah yang ketiga adalah di dalam melaksanakan zakat terdapat bentuk syukur kepada Allah. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah apa? Syarat-syarat diwajibkannya zakat. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah beragama Islam atau hendaknya dia seorang muslim. Kemudian syarat yang ketiga apa? Syarat yang kedua adalah merdeka.
maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat terhadap seorang budak ataupun hamba sahaya. Kenapa? Nah, karena dia dan harta dia adalah milik tuan, sehingga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat terhadap seorang budak. Oleh karena itu, syarat yang kedua adalah hendaknya dia seorang merdeka, bukan seorang budak ataupun hamba. Kemudian syarat yang ketiga, nah, untuk diwajibkannya zakat adalah apa? Syarat yang ketiga adalah mencapai nisab. Apa itu nisab? Batas minimal suatu harta untuk diwajibkan. Batas minimal untuk diwajibkannya suatu harta. Kemudian syarat yang berikutnya apa? Syarat yang berikutnya adalah harta milik pribadi. Artinya, harta itu jelas, bahwasanya harta tersebut benar-benar dimiliki oleh seorang pribadi. Tidak ada campur tangan atau tidak ada penggabungan dengan orang. Apa syarat yang terakhir? Telah mencapai haul. Apa itu haul? Sudah melewati 1 tahun. Apanya yang sudah melewati 1 tahun? Harta yang telah dimiliki oleh seseorang tersebut itu minimal sudah berjalan, sudah melewati selama 1 tahun. Baik, sebelum kita akhiri kali ini, maka kita akan membahas refleksi yaitu dengan baik. Bapak akan memberikan pertanyaan, mungkin antara 1 sampai 4. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian zakat dari segi bahasa? Apa? Tumbuh dan berkembang. Nah, sekali. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa pengertian zakat kalau kita lihat dari segi istilah? Masya Allah, betul sekali. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa hukum mengeluarkan zakat? Apa hukumnya? Hukumnya betul sekali. Kemudian apa dasarnya? Jawaban yang telah pertanyaan yang telah Bapak tadi menempatkan kepada kalian terjawab dengan baik dan benar. Ini menunjukkan bahwasanya kalian memahami apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kita bahas yang berkaitan dengan zakat. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang bisa ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan pertemuan pada kali ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.